Baiklah saudara-saudara, saya akan membuat tutorial kembali tentang pengecekan yang di atas ini. Di atas, komponen-komponen yang ada di atas dekat kabin. Ini adalah fire suppression. Dan dulu kalau kita membawa Travel 7 atau 785, pengecekan radiatornya di atas ini. Tapi sekarang sudah diubah. Jadi pengecekan radiator sudah ada di bawah sini. Dia terlindung dengan hose fire suppression, makanya nggak ada kelihatan. Ini fire suppression masih bagus. Dan ini adalah filter eye cleaner. Filter eye cleaner. Dan ini adalah pompa grease. Tangki oli steering. Tangki oli steering itu seperti ini. Ini pengecekan olinya bagus. Dan itu adalah filter oli steering. Jadi ini adalah tangki steering, oli steering, filter eye cleaner, dan pompa grease. Apar, alat pemadam api ringan. Nah, itulah komponen-komponen yang di samping kabin operator. Terus kita akan buka untuk pengecekan oli. Pengecekan oli, kita akan cek olinya. Ya, begini. Ketika Anda mencek oli, Anda jangan duduk, harus berdiri. Ini adalah stick oli engine. Ini sticknya agak panjang. Jadi kalau Anda mau cek oli engine harus jongkok. Ya, ini gambarnya cek oli engine. Ya. Ini adalah thermos wiper, tempat air wiper. Ya, ini pengisian oli engine, dan ini stick oli engine. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, mudah-mudahan Anda paham, cepat paham, dan bisa mengoperasikan alat ini. Kita tutup kembali. Ada karetnya di samping. Ya, begini. Kita masuk ke dalam kabin. Kita lewat samping sana. Ya. Kita sudah berada di dalam kabin. Ini adalah ukuran getaran ketika kita ada jalan bergelombang, maka kita harus aktifkan ke bawah. Jadi kursi kita akan stabil terus. Nih. Dan ini setelan jok. Nih. Kita harus angkat ke atas. Kita tarik ke atas gitu. Ini juga sandarannya, sandaran jok. Dan ini adalah setelan angin. Jadi Anda tinggal setel di sini, mau kasih tinggi, tinggal di sini. Dan ini adalah handle dam. Ini. Kalau kita buang materialnya, kita tahan begini. Setelah sudah habis, kita lepaskan aja ke bawah gini, dan ke bawah, maka damnya akan turun. Ini adalah setelan steering. Ini kita harus tekan ke atas, tarik ke atas. Harus diingat ya, harus ditarik ke atas. Ini
Ya. Jadi perlu dilihat kembali. Ini adalah setelan jok maju mundur. Dan ini adalah setelan sandarannya. Ini untuk menaikkan jok dan menurunkan jok. Sesuai yang Anda inginkan. Mau tinggi atau mau rendah. Ini adalah tuas dam. Oke. Itu adalah tuas dam tadi. Dan ini adalah temperatur oli transmisi. Ini yang di atasnya ini adalah tekanan angin atau freezer. Ini. Terus ini adalah tangki fuel 3. Baru yang di sebelahnya ini adalah temperatur air radiator. Dan ini adalah temperatur brake. Temperatur brake, kalau kita terlalu banyak menggunakan brake atau retarder, maka ini akan overheat ke merah. Tapi kita bisa sambil operasikan, dia akan turun sendiri. Nah, kalau ini sudah berada di merah, maka kita idle 5 menit, baru kita matikan, kita laporkan. Kalau fuel sudah tahu, ini fuel. Begitu juga dengan ini. Kalau ini di merah atau di bawah, berarti anginnya kurang, maka alat tidak bisa digerakkan. Oli transmisi, ini. Kalau dia overhead, kita laporkan. Kita sambil operasi. Oke. Ini adalah lampu depan, lampu panjang. Dia ada 2 selak, 1, 2. Yang pertama lampu parkir, yang kedua itu lampu kerja. Ini lampu parkir, lampu kerja, 2 ya. Ini adalah lampu hazard, lampu segitiga. Ketika kita ada kerusakan, maka kita harus tekan ini, maka dia akan menyala seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi. Ini adalah setelan penerangan lampu speedometer. Kalau kita mau terang, kita nggak mau terang, ini. Ini adalah setelan AC. Setelan AC ini. Kalau mau dipanas, kalau kita mau dingin gini, tinggal ada ini yang panas, ini yang dingin. Ini adalah setelan AC juga, kekuatan AC blowernya. Mau kita taruh di 1, 2, 3. Kalau mau AC-nya lebih kuat, maka kita taruh di 2 atau 3 atau 4. Dan ini adalah saklar AC. Ketika kita tekan ini, maka AC-nya akan dingin. Kalau kita tidak tekan ini, maka akan panas. Ini adalah gas cadangan atau gas trapel. Jadi ketika kita trapel, kita bisa pakai ini dan tidak menggunakan lagi gas manual yang di bawah. Ini adalah automatic retarder. Otomatis retarder ini kita gunakan saja. Jadi pada saat kita mencapai batas kecepatan maksimum, maka ini akan berfungsi secara otomatis. Ini adalah steering, secondary steering atau emergency steering. Ini kita gunakan ketika kita emergency, engine-nya mati. Karena otomatis kalau engine-nya mati, sistem hidrolik itu tidak akan berfungsi. Jadi di sini ada cadangan, namanya secondary steering atau emergency steering. Jadi pada saat engine mati, kita diturunkan, kita bisa tekan ini, maka steeringnya akan bisa bermain. Ini adalah
Yang ini adalah retarder. Fungsinya retarder untuk mengurangi kecepatan, unit, tapi tidak digunakan untuk parkir di dampingan atau loading point, tidak digunakan, atau parking di parkir area. Tidak disarankan untuk menggunakan ini untuk parkir. Ini hanya mengurangi kecepatan engine. Namanya retarder. Jadi modelnya seperti ini. Dan ini adalah tuas transmisi. Di sini ada tulisan PRND21. Jadi kalau kita taruh di satu seperti ini, itu gigirnya tetap di satu. Kita dorong ke depan, itu gearnya tetap 1 dan 2. Kita dorong lagi ke D, maka di D ini gearnya 2 sampai 7. Dan ini adalah fungsi ketika kita mundur, maka kita harus tekan ini. Kalau kita tidak tekan ini, tidak akan masuk. Jadi harus ditekan ini. Harus tekan ini ya. Ini adalah locknya. Tekan ini biar dia masuk ke gigi mundur. Baru kita parkir ya. Posisinya parkir. Ini adalah posisi R, netral, D, 2, 1 ya, ini seperti ini. Dan ketika kita mau mengurangi transmisi, misalnya satuan transmisi, di sini menurunkan transmisi, kita turunkan misalnya dari 7 kita turunkan ke dari 7 kita turunkan ke 6, 5, 4, 3, 2. Kalau kita naikkan, kita tekan sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tekan ini. Jadi fungsi tombol kuning ini adalah menaikkan gear. Misalnya dari 2 kita naikkan di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita mau turunkan di bawah sini. Nah, kita turunkan sini. Ya, gini. Kita parkir lagi. Oke, saudara-saudara. Dan ini adalah cadangan parking brake. Seperti emergency parking. Jadi ketika angin habis di dalam tabung tangki angin, maka ini otomatis akan keluar. Bus akan keluar dan berbunyi seperti itu ini. Jadi posisinya seperti ini. Dia berada pas di belakang tuas transmisi ini. Warna kuning. Cadangan parking brake. Jadi ketika habis angin, maka ini akan otomatis keluar. Terus yang di bawah ini adalah gas, pedal gas. Ini adalah service brake. Dan ini adalah emergency brake. Emergency brake kita gunakan ketika ini tidak berfungsi, retarder tidak berfungsi, maka kita harus menggunakan ini. Namanya juga emergency brake. Tapi pada saat operasi kita tidak bisa, tidak diperkenankan untuk menggunakan ini. Begitu juga dengan ini. Saat operasi kita boleh hanya memakainya pada saat RPM di bawah 1200. Ketika kita parkir di loading point atau kita parkir di dampingan, tidak boleh digunakan di atas kecepatan 1200 sampai 1500 RPM, tidak boleh. Dia hanya digunakan pada saat RPM di bawah 1200. Ialah pedal gas, service brake. Ya, saudara-saudara, mudah-mudahan cepat paham ini. Semua telah saya jelaskan dengan rinci.
Mudah-mudahan apa yang saya buat ini berguna bagi orang banyak, atau ada yang ingin belajar, ingin mengoperasikan alat seperti ini. Mudah-mudahan cepat paham dengan adanya video ini. Tapi saya mohon ketika Anda menyaksikan video saya ini, tolong channel saya di subscribe ya, di like, biar kalau ada informasi-informasi lain saya akan informasikan melalui channel YouTube saya. Dan nanti saya akan membuat tutorial pengecekan eskapator. Bagaimana cara mengoperasikan eskapator saya akan buat juga di YouTube, biar rekan-rekan juga bisa. Ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita di dalam kabin ini. Yang merah itu adalah fire suppression, karena ketika kita dites itu akan ditanya oleh mekanik. Ditanya oleh trainer yang mengetes kita. Dia akan tanya fungsinya apa. Ya, fire suppression itu fungsinya untuk memadamkan api ketika ada kebakaran. Ya, itu. Dan seperti saya pernah katakan bahwa di dalam kabin ada juga ini.